Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami, Si Firman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari banyak yang nanya di komen ya. Sedang proses pengajuan CB atau PB, apakah bisa simulasi di rumah? Entah itu sudah ada SK PB atau CB-nya, kemudian ada yang sudah ada litmas CB atau PB-nya, ada yang sedang proses litmas, jadi sudah disurvei dari PK Bapas ya, tapi belum ada litmasnya. Kemudian ada yang baru mengajukan. Jadi gimana prosesnya? Apa aja yang perlu disiapkan? Nah, di sini akan saya jawab ya. Jadi biar nonton dari video ini aja ya, karena terlalu banyak yang pertanyaannya sama. Kita langsung aja. Ini perlu diingat dulu ya. Yang saya maksudkan di sini yang sudah ada SKPB-nya, sudah ada litmasnya ya, sudah disurvei Bapas, itu bagi WBP yang sudah memenuhi syarat asimilasi di rumah pada Permenkumham nomor 32 tahun 2020 atau Permenkumham nomor 43 tahun 2021 ya. Jadi yang memenuhi syarat saja di sini ya, catatannya ya, yang bisa mengajukan asimilasi di rumah. Nah, sekarang contohnya yang sudah ada SK CB atau PB ini gimana? Nah, langsung saja untuk pengajuan SK asimilasi di rumah dengan menggunakan dasar berkas pengajuan SK CB atau PB-nya. Jadi sama seperti tahun sebelumnya ya, dari 2021 ke 2022 kemarin ya. Yang penting sudah ada litmasnya, itu sama ya. Jadi bisa langsung sudah ada SK-nya, bisa langsung pengajuan SK asimilasi di rumah, asalkan itu memenuhi untuk mendapatkan asimilasi di rumah. Kemudian yang ada dendanya, silakan lengkapi berkas D2-nya. Kalau memang tidak bisa membayar denda, mau melaksanakan subsidiar di rumah ya, untuk program asimilasi di rumah, itu harus membuat surat pernyataan. Formatnya sudah ada di Lapas dan Rutan. Jadi tinggal menyiapkan materai saja, kemudian tanda tangan di situ ya. Sekarang yang contoh kedua, sudah ada litmas CB atau PB-nya. Jadi ini litmas ya, jadi belum sidang TPP, belum mengajukan SK-nya sama sekali. Nah, sidang TPP pengajuan SK CB atau PB dengan asimilasi di rumah. Jadi berdasarkan litmas yang ada, langsung saja diikutkan sidang TPP untuk pengajuan SK CB atau PB itu sekaligus dengan asimilasi di rumahnya. Tujuannya biar nanti pengajuan untuk SK asimilasi di rumahnya itu bisa dasarnya dari sidang TPP, dan yang dipakai litmasnya cukup litmas CB atau PB karena sudah ada di tahun 2022 ya. Kalau adanya di 2023 beda lagi ya. Nah, langsung pengajuan SK asimilasi di rumah dengan menggunakan dasar berkas pengajuan SK pengajuan CB atau PB. Jadi berkas untuk pengajuan PB atau CB-nya dipakai untuk pengajuan SK asimilasi di rumah, tentunya setelah sidang TPP itu ya. Dan bagi yang ada denda itu lengkapi berkas D2-nya. Tidak sanggup bayar denda, jadi akan melaksanakan subsidiar di rumah ya. Masih proses litmas Bapas. Nah, ajukan permohonan litmas asimilasi di rumah ke Bapas kalau memang masih proses litmas di Bapas. Kemudian lengkapi berkas D2-nya. Nah, pengajuan permohonan litmas asimilasi di rumah ini ke Bapas itu dilakukan dari Lapas atau Rutan ya. Karena masih proses, jadi baru saja disurvei misal, atau belum disurvei tapi permintaan litmas CB atau PB-nya sudah dimintakan permohonan litmas ke Bapas. Nah, tambahkan dengan pengajuan permohonan litmas asimilasi di rumah ya. Kemudian lengkapi juga berkas dendanya, D2-nya, tidak sanggup bayar denda ya. Jadi siapkan materai di situ. Sekarang bagaimana yang masih belum mengajukan CB atau PB? Nah, ini ya. Yang belum mengajukan CB atau PB, ajukan permohonan litmas CB atau PB dengan litmas asimilasi di rumah ke Bapas. Jadi pengajuannya bukan cuma satu, bukan CB saja atau PB saja, tapi CB-nya dengan asimilasi di rumah atau PB-nya dengan asimilasi di rumah. Nah,
Bagaimana jika ternyata pidananya itu kurang dari 6 bulan? Itu tidak bisa masuk ke CB. Nah, itu pengajuannya khusus. Jadi pengajuan permintaan litmasnya asimilasi di rumah saja ya. Jadi nggak perlu didobel dengan litmas CB atau litmas PB ya, untuk yang pidananya 6 bulan atau kurang dari 6 bulan ya. Kemudian lengkapi berkas D2 tetap ya. Jadi tidak sanggup bayar denda itu harus dilengkapi. Sediakan materai, formulirnya sudah ada di lapas dan rutan ya. Jadi tinggal tanda tangan saja. Lengkapi surat pernyataan. Nah, ini ya, di sini karena memang pengajuannya sama seperti pengajuan litmas CB atau PB, sudah ada formulirnya itu di lapas dan rutan ya. Tinggal melengkapi surat pernyataannya di sana ya, data dari WBP, kemudian tanda tangan materai, kemudian sudah itu aja kayaknya yang untuk surat pernyataan. Nah, selanjutnya melengkapi surat penjamin. Nah, untuk yang penjamin, selain di situ melengkapi data penjamin, kemudian tanda tangan dengan di atas materai ya, juga perlu minta tanda tangan dari kelurahan atau kepala desa ya. Itu harus dilengkapi. Kemudian lengkapi fotokopi KK KTP penjamin dengan WBP. Jadi fotokopi KK KTP-nya ya, penjaminnya ada, WBP-nya ada. Bagaimana kalau satu KK? Nah, kalau satu KK cukup KK-nya satu aja ya, tapi kalau pisah KK, KK-nya masing-masing harus ada ya. KTP-nya hilang, misal KTP WBP-nya. Oke, kalau memang hilang kan kakaknya ada di rumah, kakaknya aja, seperti itu ya. Kayaknya itu aja ya, sepertinya cuma itu saja ya jawaban singkat saya tentang pertanyaan yang hampir semuanya dominan ya, menanyakan bagaimana kalau yang sudah ada litmas, bagaimana yang sudah ada SK-nya, bagaimana yang mau mengajukan asimilasi di rumah. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Namun tetap diingat ya, sebelum mengajukan asimilasi di rumah, pastikan itu memang bisa mendapatkan asimilasi di rumah. Silakan dipelajari di video saya sebelumnya ya. Di sana sudah ada tentang Permenkumham nomor 43 tahun 2021 ya, tentang asimilasi di rumah. Terus apakah bisa mengajukan asimilasi di rumah, di situ juga sudah dijelaskan. Kemudian kalau lebih dari 2/3 masa pidana, apa bisa asimilasi di rumah? Bisa ya, di sana sudah saya jelaskan. Nah, kalian tinggal mempelajari saja, tonton dari awal sampai selesai agar paham ya. Biasakan ya ditonton dulu, dipelajari dulu. Setelah itu silahkan kalau ada yang tanyakan dari penjelasan video saya itu, komen di kolom komentar di bawah ini ya, pasti akan saya jawab. Kalau tidak terjawab mungkin terselip ya, nanti saya upayakan untuk menjawabnya satu persatu. Kemudian jika kalian menyukai video ini, jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.